Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Uwis Mustika Priyanganti, serta dengan mata kuliah logika dan algoritma, serta teman-teman yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberi kita nikmat sehat dan nikmat iman, serta kita bisa berkumpul dan mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hendra. Saya sebagai moderator dan peserta kelompok di bawah ini, yaitu ada Siti Aisyah, Fitri, Nuraskin, Hafiz, Al-Abbas, Marcella. Yuk kita simak pembelajaran ini dengan presentasi yang akan dibawakan oleh kelompok 3. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian logika algoritma. Pertama-tama, pengertian logika algoritma. Logika adalah kemampuan seseorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang menghasilkan kebenaran yang tentunya dapat dibuktikan dan dapat diterima oleh akal. Logika juga seringkali dihubungkan dengan kecerdasan seseorang yang mampu berlogika dengan baik, sering disebut dengan pribadi yang cerdas. Selain itu, logika juga masuk pada akal dan nalar. Sementara penalaran itu adalah salah satu bentuk pemikiran, dan pemikiran adalah pengetahuan yang salah satu tidak langsung dinyatakan pada pendataan, mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Definisi logika: ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Algoritma adalah berasal dari ilmuwan Arab yang bernama Abu Zabar Muhammad ibn Musa al-Muwaddih. Seseorang penulis buku Al-Jabar, Al-Mukabar. Kata Al-Khwarizmi dibaca oleh orang Barat. Jadi Al-Khwarizm lambat laut menjadi algoritma. Dalam bahasa Indonesia, algoritma dapat diartikan urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Definisi algoritma menurut Real Aldi Munir adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Menurut Kamus Besar Algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Menurut Tim Gunadarma 1988, algoritma adalah suatu himpunan berbentuk dari instruktur yang pemecahan dapat dilakukan secara mekanik. Kesimpulan, logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari secara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah terbatas yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa logis dengan tujuan tertentu. Penentuan algoritma. 1. Harus benar. Artinya, algoritma akan memberikan pengeluaran atau output yang harus sesuai seperti yang diharapkan dari sebuah masukan atau input yang kita berikan, tidak peduli sebagus apapun algoritma. Jika memberikan output atau pengeluaran yang salah, bukanlah algoritma yang baik. 2. Seberapa baik hasil yang dicapai oleh algoritma harus mampu memberikan nilai yang mendekatinya. 3. Efisiensi tinjau dalam dua hal, yaitu meskipun algoritma memberikan output yang benar, tetapi tidak harus menunggu lama berjam-jam, tidak akan menjadi pilihan utama. Dan memori, semakin memori banyak terpakai, semakin jelek algoritma. Tujuan pembelajaran algoritma
agar kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Oke, terima kasih. Dasar-dasar algoritma 3.1 Program komputer. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk berkomunikasi dengan orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sama dengan orang tersebut. Apabila kita menggunakan bahasa Indonesia, lawan bicara kita juga harus mengerti bahasa Indonesia. Kalau lawan bicara kita tidak mengerti bahasa Indonesia, kita masih bisa berkomunikasi dengannya melalui penerjemah. Dalam pemrograman komputer, berlaku juga hal seperti di atas. Kita harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer untuk memberi suatu instruksi atau perintah. Langkah-langkah yang kita lakukan dalam memberikan instruksi kepada komputer untuk memecahkan masalah, inilah yang dinamakan pemrograman komputer. Dalam pemrograman kita memerlukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah. Pada langkah ini, tentukan masalahnya seperti apa, kemudian apa yang harus dipecahkan dengan komputer, dan yang terakhir adalah apa masukannya dan bagaimana keluarannya. Yang kedua, menentukan solusi. Setelah masalah didefinisikan dengan jelas, masukan apa yang diberikan sudah jelas, keluaran apa yang diinginkan sudah jelas, langkah selanjutnya adalah mencari jalan bagaimana masalah tersebut diselesaikan. Yang ketiga, memilih algoritma. Langkah ini merupakan langkah yang penting dalam pemrograman komputer karena pemilihan algoritma yang salah akan menyebabkan program memiliki unjuk kerja yang kurang baik. Algoritma akan dibahas lebih lanjut pada subjek. Yang keempat, menulis program. Pada langkah ini, kita mulai menuliskan program komputer untuk memecahkan masalah. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan saat memilih bahasa pemrograman. Di antaranya adalah masalah yang dihadapi dan bahasa pemrograman yang dikuasai. Yang kelima, menguji pemrograman. Setelah program diselesaikan ditulis, kita harus mengujinya. Pengujian pertama adalah apakah program berhasil dikompilasi dengan baik. Pengujian berikutnya, apakah program dapat menampilkan keluaran yang diinginkan. Yang keenam, menulis dokumentasi. Hal ini biasanya dilakukan bersamaan menulis program, artinya pada setiap baris program atau pada setiap beberapa baris program kita menambahkan komentar yang menjelaskan kegunaan dan suatu pernyataan. Yang ketujuh, merawat program. Langkah ini dilakukan setelah program selesai dibuat, diuji, dan sudah digunakan oleh pengguna. Contoh, perawatan adalah melakukan revisi jika pengguna ingin menambahkan suatu fasilitas baru pada program tersebut. Next, selanjutnya 3.2 istilah-istilah dasar. Ada beberapa istilah mendasar yang perlu dipahami sebelum mempelajari pemrograman komputer, yaitu A. Program adalah kata ekspresi atau pernyataan, kombinasinya yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan, prosedur yang berupa urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman sehingga dapat dieksekusi oleh komputer. Yang B, bahasa pemrograman merupakan prosedur atau merupakan proses atau tata cara penulisan program pada bahasa pemrograman
terdapat dua faktor penting yang harus diperhatikan, yaitu sintaks, aturan-aturan atau tata cara penulisan, dan semantik atau aturan-aturan untuk menyatakan suatu makna atau arti. Pemrograman merupakan proses yang mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Pemrograman terstruktur atau yang merupakan proses mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program yang memiliki rancang bangun yang terstruktur dan tidak berbelit-belit, sehingga mudah ditelusuri, dipahami, dan dikembangkan oleh siapa saja. 3.3 Algoritma. Dalam bidang pemrograman, algoritma didefinisikan sebagai suatu metode khusus yang tepat dan terdiri dari serangkaian langkah yang terstruktur dan ditulis secara sistematis yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan komputer. Proses dari masalah sehingga menjadi suatu algoritma disebut menjadi tahap pemecahan masalah, sedangkan tahap dari algoritma sehingga menjadi suatu program komputer yang disebut tahap implementasi. Algoritma pemrograman yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tepat, benar, sederhana, standar, dan efektif. Yang kedua, logis, terstruktur, dan sistematis. Yang ketiga, semua operasi terdefinisi. Yang keempat, semua proses harus berakhir setelah sejumlah langkah dilakukan. Yang kelima, ditulis dengan bahasa standar dengan format pemrograman agar mudah diimplementasikan dan tidak menimbulkan arti bias maupun ganda. 3.4 Penyajian algoritma. Penyajian algoritma dalam bentuk tulisan biasanya menggunakan metode English struktur, sedangkan penyajian algoritma dalam bentuk gambar atau simbol biasanya menggunakan metode flowchart program. (3.4.1) English struktur. Basis dari English struktur adalah bahasa Inggris, tetapi boleh juga menggunakan bahasa lain sesuai dengan bahasa negara masing-masing. Oleh karena bahasa manusia yang digunakan sebagai dasar pembuatan algoritma, maka English struktur lebih tepat untuk menggambarkan suatu algoritma yang akan dikomunikasikan kepada program maupun pemakaian program. 3.4.2 Flowchart program. Flowchart program adalah suatu skema atau bagan yang menggambarkan urutan kegiatan dan suatu program dari awal sampai akhir. Simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart program adalah sebagai berikut. Inilah simbol flowchart yang saya maksud tadi. Ada satu lagi. Nah, yang ini. Simbol proses terdefinisi menunjukkan sejumlah proses yang detailnya tidak ditunjukkan di sini, tapi terpisah, terdefinisi sendiri yang dapat berupa program bagian, prosedur atau subroutine. Nilai awal menunjukkan nilai awal dari suatu variabel. Simbol penghubung halaman yang sama menunjukkan sambungan flowchart yang berada pada halaman yang sama. Simbol penghubung halaman berikutnya menunjukkan sambungan
flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Simbol garis alif menunjukkan arah alih kegiatan dalam flowchart. Jelaskan tentang program dan bahasa pemrograman. Program adalah kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar dapat melakukan sesuatu tindakan tertentu. Sedangkan pemrograman biasanya merujuk pada aktivitas yang berkaitan dengan pembuatan program. Orang yang membuat program disebut programmer. Di era modern ini terdapat beberapa bahasa pemrograman seperti Pascal, C++, dan Basic. Algoritma-algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman itulah yang disebut program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcella Julianti. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari simbol flowchart. Fungsi dari simbol flowchart adalah digunakan untuk menganalisa, mendesain, mendokumentasikan, dan manajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Secara khusus, flowchart berfungsi untuk membantu menggambarkan situasi apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi dari sebuah simbol dan tanda penghubungnya. Selain itu, flowchart ini mampu memperjelas sebuah alur dari suatu sistem, baik itu kekurangan atau kelebihan dari berbagai proses di dalam tahapan suatu sistem. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghitung X sama dengan 2B ditambah C dikurang 5A, di mana C sama dengan Y dikurang 5S. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu dong apa saja sih simbol-simbol flowchart. Yang pertama adalah terminator. Ini berbentuk persegi panjang yang fungsinya sebagai awal dan akhir dari flowchart. Yang kedua adalah preparation. Fungsinya sebagai inisialisasi variabel. Yang ketiga, input atau output. Input dan output ini berbentuk seperti jajar genjang yang fungsinya sebagai menentukan data tertentu yang terkait pada suatu flowchart. Yang keempat adalah decision. Belah ketupat berbentuk seperti belah ketupat. Apa sih fungsinya? Yaitu pengambilan keputusan pada suatu kondisi. Yang kelima adalah proses. Proses ini berbentuk seperti persegi panjang, menunjukkan suatu proses yang dijalankan suatu program untuk langkah selanjutnya. Yang kelima adalah arrow atau arah aliran. Nah, itulah simbol-simbol dari flowchart sebelum menghitung soal di atas. Nah, soal di atas ini kita harus cari metode substitusi. Nah, yuk kita simak. Soal di atas kita mencari kita substitusikan dari persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, setelah kita tahu, kita definisikan, kita input nilai X dan C-nya itu nilai X dan C. Setelah kita tahu, kita masukkan nilainya, nilai hasil dari X tersebut dan C. Nah, setelah kita tahu nilai X dan C, kita print di bawah hasilnya. Nah, itulah penjelasan dari saya menjelaskan bagaimana cara menghitungnya. Sekian, terima kasih. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya sebagai moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.